Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Silvia Nadia Maharani akan melanjutkan praktikum lab terakhir, yaitu lab configure security features in Windows and Linux. Jadi di sini kita akan membahas 4 part. Part yang pertama, update Windows dan Linux. Part yang kedua, Windows Local Security Policy. Lalu ada configure firewall rules. Lalu ada install and run application. Resources-nya yang dibutuhin Windows 10, lalu this CSE Lab VM Virtual Machine, lalu ada Internet Access. Jadi di lab ini kita akan memperbarui atau mengupdate kedua OS, yaitu Windows dan juga Linux. Kita juga bakal konfigurasi local security policy dan juga firewall rules di Windows dan di Linux kita akan install 2 aplikasi, yaitu ChCrewKit dan juga Linus. Jadi kita langsung masuk ke part yang pertama. Jadi di part yang pertama ini kita akan update Windows dan juga Linux. Jadi di step ini kita bakal verify connectivity to the internet so that you can download the update. Jadi kita harus pastikan kita ini udah connected to internet. Oke, jadi di sini yang kita butuhin itu lab VM ya ini. Lalu choose setting network. Ini ya, network adapter. Attach to option bridge adapter. Nah, ini udah otomatis ke bridged. Jadi udah bridge adapter ya. You can then choose the adapter. Lalu kita launch. Tunggu dulu. Terus di lab ini kita buka terminal dan kita cari IP address-nya. Masukin IP address. Kebanyakan. Nah, jadi ini IP address-nya. Lalu selanjutnya kita buka di Windows, open IP address-nya, terminal. Kita buka. Sorry. Nah, ini udah ada. Yang 192 ini beda ya. Jadi sini IP address-nya beda sama yang di terminal. Kalau di iNet ini 172, but it's okay. Kita coba lanjutin aja. Oke, ini 2. Lalu selanjutnya kita akan check for Windows updates. Di Windows Start menu, kita check for updates. Kita search check for updates. Lalu selanjutnya kita di Windows Update, you can review optional updates, update history. Lalu di sini kita jawab pertanyaannya, when was the last time the system check for updates? Di sini ini last check today, jam 5.26. Today. Ini tanggal 22/10/2024. Pada pukul 5.26. Okay. What are your current active hours? What will Windows do outside the active hours? Active hours-nya mungkin jam 11, jam 10, jam 9 lah, 9 AM until 5 PM. Dan kalau nggak active hours, biasanya Windows-nya itu otomatis restart system di luar jam aktif.
kalau udah nggak aktif digunakan, dia bakal automatically restart the system. Step yang ketiga, kita bakal melakukan Linux update and upgrade. Di sini di CSA ini, enter the command apt-get to see the list of available command. Kita pakai terminal, ketik apt-get, lalu kita masukin lagi command sudo apt-get update. Di terminal, kita bakal memasukkan command sudo apt-get upgrade itu untuk ini retrieve dan upgrade install package terakhir dengan versi yang lebih baru yang tersedia. Lalu kita ke part 2, Windows Local Security Policy. Optional. Ini bisa dilakukan, bisa enggak, tapi kita coba dulu ya, kita coba lakukan. Local Security Policy datang cuman di Windows Pro atau Enterprise Edition. Kalau kita punya Home Edition, kita juga bisa mencari di internet untuk tutorial how to enable local security policy. Contohnya, the mayorgeeks.com website itu punya excellent tutorial, jadi kita bisa nonton tutorialnya di sana. Buat enable local security policy. Kita coba ya. Yang pertama, configure local password policy di Windows. Kita buka control panel. Kita buka control panel, lalu kita search aja ya. Karena di sini nggak ada, kita cari local. Ini harusnya ini. Kita coba buka. Nah, ini udah. Ini kita cari local. Nggak ada ya. Jadi karena di laptop saya tidak ada ini local security policy, karena ini tadi udah dicari dan nggak ada. Di Windows Tools namanya local, tuh tidak ada. Jadi kita lewati aja karena lab 2 ini juga optional. Jadi ini ada tulisannya optional, jadi kita bisa lewatin aja. Kita langsung ke part 3. Nah, ini configure firewalls rules. Jadi si firewall ini adalah sebagai security guard, di mana dia ini mengontrol the inbound juga outbound traffic yang berdasarkan firewalls rules-nya itu sendiri. Di part ini kita akan configure Windows Defender Firewall on a Windows. Jadi kita step yang pertama bakal investigate Windows Defender Firewall. Jadi from the start menu, search for open Windows Defender Firewalls. Windows Defender nih. Lalu what are the benefits of Windows Firewall? Can help prevent hackers. In the left panel of the window, click allow an app or feature through the windows. Mana itu? Ini. Jadi di dalam sini program dan service yang Windows Firewall nggak blocking itu bakal ada di sini dengan dicentang. Jadi ini. Nah, ini nih. Banyak ya. Now you can add application to the list. Kita bisa nambah aplikasi di semua list ini. Jadi this may be necessary if you have an application that requires outside communication. Jadi langsung aja kita jawab, describe a negative consequence of having too many exceptions. Jadi banyak hacker, penyerang lebih mudah menyerang komputer dengan
exception yang lebih banyak. Jadi mereka tuh lebih mudah untuk menyerang komputer dengan yang exceptionnya tuh lebih banyak. Jadi kita klik cancel to exit the allows app windows. Mana? Ini sorry, cancel. Dan kita ke step 2, configure that advanced security features in the Windows firewall to allow echo request. Di step ini kita akan membuat inbound rule yang akan dilaksanakan echo request packets through the firewall. Jadi di panel of the Windows Defender Firewall, klik advanced setting. Nih ya, kita klik. Lalu selanjutnya di Windows Defender Firewall with Advanced mana? Ya. Klik ini, kita klik monitoring to view untuk melihat status dari configure rules. Nah ini kita gedein aja kayak gini. Sorry. Lalu di sini kita klik inbound rules dan di action pane klik new rule, inbound rule. Ini kita klik inbound rules di kiri, lalu klik action di action pane klik new rules. Ini kita klik pencet new rule. Nah di sini kita bikin di new inbound rule wizard, select custom, lalu klik next. Select custom, ini custom, lalu next twice, 2 kali. You should now be at the protocol and sports. Ya, itu. Lalu kita select ICMP versi 4. Ini. Lalu klik customize. Ini customize ICPM setting window, select specific. Lalu echo request, and then click OK. Click next 3 times. 1, 2, 3. You should now be at the profile. Lalu select public. Okay. Lalu kita next. Provide the name of the Windows rule that gives a good description of the rule and click finish. Dia aja. Lalu kita finish. Oke, sudah. Lalu you should now see your rule at the top. Nah, ini kita udah bikin rule baru. Di sini udah muncul Nadia. Okay. Now the rule has created and enabled. Verify the CSA librarian can ping the Windows host and receive device. Oke, lalu part keempat, kita akan install dan run aplikasinya. Di part ini kita akan install 2 new application, 2 aplikasi baru, yaitu CSA Lab VM yang bernama CHK Rootkit dan juga Linux. Ini application Rootkit ini akan di-download from a software repository. Langsung aja ya, kita install dulu ini terminal. Oke, kita coba balik ke ini lagi ya. Oke, kita sudah balik di sini. Kita buka terminalnya, kita buka ulang. Dia sih. Kita ketik ini. Paste. Passwordnya. Oke.
Lalu enter the command ini, kita masukin ini lagi untuk nge-run. Outputnya bisa di filter untuk kita masukin ini yang selanjutnya. Sini paste. Oke, sama. Lalu kedua, install Linux. Linux ini security tool, alat security untuk sistem nge-run si Unix based OS. Misalnya Linux dan Mac OS. Jadi Linux ini akan digunakan nanti di kegiatan yang lain untuk harden Linux system. Linux ini langsung aja ya kita copy dan paste following command into terminal key. Oke, kita bakal masukin ini sampai sini, copy lalu paste, ini copy and paste, enter. Nah, ini udah ada. Lalu kita bisa lanjut ke prompt yang selanjutnya. Kita copy paste lagi, kita copy paste ini sampai bawah, copy lalu paste. Bisa kita ini ya. Oke, enter. Oke, ini udah muncul nih web servernya. Perform an update after adding a new repository. At the prompt, enter sudo apt-get update. Kita masukin ini. Buat install si Linux. Oke, masih loading. Oke, sudah. Lalu, what is the install Linux version? Ini ya, kita coba cari. Karena di sini nggak ada versionnya, kita coba ulang ya. Oh ini, oh kita harus continue. Kalau mau continue kita klik Y. Nah ini bakal dia bakal continue. Lalu kita di sini unpack Linux nih. Itu di sini. Ini versionnya 3 ini. Oke. Selanjutnya to verify the install version, enter command Linux version. Ini buat memastikan apakah versi itu beneran. Jadi kita coba 3.0.7. Oke, sama. If you want to determine, kalau kalian mau determine the latest version provided by CISO file, enter the following command at the terminal. Kita coba aja ya. Paste. Kita coba run ini. Oke, sudah selesai. Jadi ini udah terinstall dan juga kita udah tahu versi berapanya. So yeah, that's it. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.